Wow nakama! Sebelumnya kita ketahui pada alur cerita manga One Piece ini telah berada pada fase akhir petualangan di Arc Wano Kuni. Pertempuran besar yang terjadi sebelumnya telah menuai klimaks yang baik seiring dengan kemenangan yang telah berhasil diraih oleh para samurai beserta aliansinya. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pada pembahasan spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1054. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1054 kali ini berjudul tentang Kaisar Api. Di sampul chapter telah diperlihatkan 4 kaisar lautan baru yang telah menjadi sorotan yang menonjol pada chapter 1054 kali ini. Mereka adalah Luffy, Teach, Shanks, dan juga Buggy. Kita lanjut ke bagian cerita. Cerita dimulai di ibu kota bunga, di mana Kinemon beserta dengan pasukan Akazaya yang lain sedang mengamati seseorang yang telah mendekati tempat tersebut. Orang itu kita pun telah mengetahui bahwa dia adalah sang Admiral Ryokugyu yang sebelumnya mempunyai rencana untuk menangkap bajak laut yang ada di negeri Wano. Dengan penuh kepercayaan diri, Admiral Ryokugyu datang seorang diri tanpa memikirkan resiko besar yang akan dihadapinya. Dia juga rupanya tidak memperdulikan bahwa di negeri Wano telah menanti orang-orang kuat yang siap untuk melawannya. Sementara itu di sisi lain, Kinemon beserta dengan pasukan Akazaya, mereka pun bergegas dengan cepat untuk menghampiri keberadaan Admiral Ryokugyu agar segera dapat mengusirnya dari negeri Wano. Dan Kinemon di sini juga tidak ingin Luffy dan teman-temannya sampai tahu dengan apa yang sedang dialaminya. Oleh karena itu, dia dan teman-temannya memutuskan untuk menghentikan Admiral Ryokugyu tanpa sepengetahuan mereka. Admiral Ryokugyu yang saat ini tiba di ibu kota bunga, di tengah perjalanannya akhirnya dia pun dipertemukan dengan Kinemon beserta dengan pasukan Akazaya yang telah siap untuk melawannya. Awal sebelum terjadi pertarungan di antara mereka, Admiral Ryokugyu saat itu sempat meminta kepada pasukan Akazaya untuk tidak menghalangi jalannya tersebut. Dan dia juga menyampaikan bahwa negeri Wano ini merupakan negeri yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan dunia. Sehingga oleh karena hal tersebut, Admiral Ryokugyu dapat dengan bebas melakukan hal apapun seperti membunuh para pasukan Akazaya. Kemudian setelah itu, serangan pun akhirnya dilakukan oleh Admiral Ryokugyu dengan cara seperti yang dilakukan pada anak buah Kaido sebelumnya. Dengan cara mengeluarkan akar tumbuhan dari dalam tanah, pada saat itu dia pun menyerang Kinemon dan teman-temannya dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Lalu seketika serangannya sedang berlangsung, Admiral Ryokugyu saat itu menyampaikan kepada Kinemon dan teman-temannya bahwa dia adalah pengguna kekuatan buah iblis bernama Mori Mori Nomi. Mori Mori Nomi memiliki artian yaitu seorang manusia hutan atau bisa dikatakan sebagai orang yang dapat mengendalikan alam dengan hutan di dalamnya. Di sisi lain, kekuatan buah iblisnya ini juga telah disampaikan oleh Ryokugyu bahwa dia memiliki jenis Logia. Sehingga oleh karena hal tersebut, dengan kekuatan buah iblisnya, Ryokugyu pun dapat melancarkan serangan seperti pengguna Logia pada umumnya. Ryokugyu kemudian saat itu melakukan suatu perubahan dengan menjadikan dirinya seperti monster berbentuk pohon raksasa. Sehingga dalam wujudnya tersebut, pada akhirnya dia pun dapat mengalahkan Kinemon beserta dengan pasukan Akazaya. Melihat pasukan Akazaya telah berhasil dikalahkan dengan mudah, Yamato saat itu datang membantu mereka dengan menyerang bagian kepala Ryokugyu hingga menyebabkan jatuh ke tanah. Tak berhenti di situ, Yamato pun kemudian melontarkan kekesalannya dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Ryokugyu dengan apa yang telah dilakukannya. Dan Yamato juga tidak akan membiarkan Ryokugyu merusak kebahagiaan para penduduk negeri Wano yang telah menderita selama kurun waktu 20 tahun lamanya. Sementara ketika Yamato melontarkan kekesalannya tersebut, pada saat itu dia juga telah menyampaikan identitasnya kepada Ryokugyu bahwa dia adalah putra dari Kaido. Ryokugyu yang sebelumnya mempertanyakan hal tersebut, dia pun seolah dibuat terkejut ketika menyadari bahwa yang telah menyerang dirinya adalah anak dari Kaido. Lalu pada saat yang bersamaan, bantuan juga telah datang dari Momonosuke yang saat itu tiba dalam wujud naga besarnya. Pada saat itu Momonosuke datang dengan mengatakan bahwa dia juga mempunyai pendapat yang sama dengan apa yang Yamato katakan. Dia pun tidak akan membiarkan Ryokugyu menyerang pahlawan yang telah menyelamatkan negerinya. Sementara saat Momonosuke mengatakan hal tersebut, nampaknya dia sedang mencoba meniru jurus Bolo Bird Kaido untuk menyerang Admiral Ryokugyu. Akan tetapi sayangnya dia malah gagal, dikarenakan Momonosuke masih belum sempurna untuk menggunakan jurus dari Kaido tersebut. Lalu dengan cara melakukan serangan lain dari jarak dekat, Momonosuke saat itu akhirnya dapat menyerang Ryokugyu dengan cara menggigit bagian tubuhnya.
Di sisi lain, Ryokyugyu yang menerima serangan dari Momonosuke tersebut, dia pun mencoba melakukan perlawanan dengan cara membungkusnya dengan menggunakan akar pohon. Kemudian Yamato yang berada di sana, saat itu dia pun mencoba untuk membantu Momonosuke agar bisa terlepas dari serangan Ryokyugyu tersebut. Lalu Shin pun beralih di dekat lautan negeri Wano. Saat itu kelompok bajak laut Akagami Shanks telah tiba dan akan melabuhkan kapalnya di sana. Beberapa kru dari Akagami yang telah mengetahui informasi tentang Luffy, rupanya mereka mencoba memberitahukan pada Shanks bahwasannya mereka ingin bertemu dengan Luffy yang telah menjadi bajak laut yang hebat. Namun di posisinya Shanks yang saat itu telah melihat keadaan di negeri Wano, dia pun malah bernostalgia ketika mengingat perpisahannya dengan Kozuki Oden di sana. Dan Shanks juga saat ini sedang memikirkan dengan keadaan Momonosuke dan Hiyori yang telah beranjak dewasa. Sementara itu di sisi lain beberapa anak buah Shanks yang ingin melihat Luffy, mereka pun seolah dalam posisi tidak sabar untuk meminta Shanks agar segera menemuinya. Akan tetapi di sini, Yasop yang juga telah mengetahui keberadaan anaknya di sana, saat itu dia malah diposisikan belum siap dikarenakan masih belum cukup mental untuk dipertemukan dengan Usopp. Yasop dalam posisinya itu, kita pun telah mengetahui kemungkinan besar dia merasa malu karena dulu meninggalkan Usopp beserta ibunya hingga tak kunjung kembali. Lalu di sisi lain, beberapa anak buah Shanks seperti Lime Juice, nampaknya dia saat itu telah menyadari keberadaan Kid yang berada di negeri Wano. Dan Lime Juice sepertinya dalam keadaan mengincarnya dikarenakan sebelumnya Kid pernah terlibat pertarungan dengan bajak laut Akagami. Sementara itu Shanks yang telah melihat poster buronan Luffy, secara tiba-tiba dia pun diingatkan kembali pada flashback ketika mendapatkan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Ceritanya itu kita pun telah mengetahui sebelumnya bahwa Shanks mendapatkan buah iblis tersebut dari tangan Wushu dan CP9 yang akan membawanya kepada pemerintahan dunia. Kemudian setelah insiden itu, Shanks pun membawa buah iblis Gomu Gomu no Mi tersebut ke desa Fusa, yang dimana buah itu telah dimakan oleh Luffy ketika dia masih kecil. Di sisi lain, flashback desa Fusa juga telah mengingatkan Shanks pada insiden ketika dia berhasil menyelamatkan Luffy yang akan dimakan oleh monster laut. Insiden itu telah membuat dia harus rela kehilangan lengan kirinya dan membuat Shanks pun memberikan kepercayaan untuk Luffy menjadi seorang bajak laut yang hebat. Harapannya itu seolah tercapai di saat ini dan membuat Shanks merasa lega karena Luffy telah berhasil mewujudkan cita-citanya. Sementara itu beberapa kru bajak laut Shanks yang sebelumnya tidak berada bersamanya saat di desa Fusa, mereka pun dibuat terkejut ketika mengetahui Shanks telah mengenal Luffy sampai sejauh ini. Namun di sisi lain, di sini Shanks telah mengatakan pada krunya bahwa dia tidak berniat untuk menemui Luffy di waktu saat ini. Dan Shanks pun saat ini malah ingin segera menyelesaikan masalahnya dengan bawahan Luffy yang bernama Bartolomeo. Bartolomeo pada chapter ini diceritakan bahwa dia telah membakar bendera milik bajak laut Akagami sebelum mereka tiba di negeri Wano. Sehingga atas insiden itu, Shanks pun ingin segera menemuinya dan menyelesaikan masalahnya tersebut. Namun informasi yang telah kita terima ini sebenarnya masih simpang siur, dan kita pun masih menantikan atas kebenaran masalahnya yang akan dihadapi oleh mereka. Kemudian pada saat yang bersamaan, Shanks saat itu sedang duduk bersama dengan Ben Beckman yang saat itu telah menemaninya meminum sake. Di sana Shanks mengatakan pada Ben Beckman bahwa sekarang saatnya untuk bergabung dalam pertarungan mendapatkan One Piece. Pembicaraan Shanks ini seolah telah mengejutkan kita di mana untuk mendapatkan One Piece tersebut dia harus berhadapan dengan orang yang telah dipercayainya, yaitu Luffy. Sementara atas isi cerita ini seolah dibuat semakin menarik seiring dengan apa yang telah dikatakan oleh Shanks. Kemudian Shin berpindah ke tempat markas besar Angkatan Laut berada, di mana saat itu sedang diadakan sebuah rapat bersamaan dengan peristiwa besar yang sedang terjadi saat ini. Akainu pun yang telah memimpin rapat, rupanya dia saat itu sedang mendiskusikan masalah yang terjadi pada referee sebelumnya dengan sosok admiral yang masih belum diketahui identitasnya. Sementara dalam pembicaraannya, mereka nampaknya telah mengungkit masalah yang telah dilakukan oleh pasukan revolusi di acara referee tersebut. Dan masalahnya itu ternyata mengacu pada pasukan revolusi yang telah berhasil membawa kabur Kuma dari tanah suci Merijos. Sementara insiden itu juga telah melibatkan seorang Tenryubito yang bernama Sen Carlos yang telah menjadi penyebab Kuma dapat dibawa kabur oleh pasukan revolusi. Namun untuk penyebabnya, di sini kita masih belum mengetahui secara pasti, akan tetapi kemungkinan ini diakibatkan oleh kecerobohan Sen Carlos yang dimana dia dikategorikan sebagai Tenryubito yang sangat bodoh.
Admiral yang masih belum diketahui identitasnya tersebut, dia pun mengatakan pada Akainu bahwa masalah saat ini sedang rumit dan menganggap bahwa admiral yang lain tidak bertarung dengan baik dalam menghadapi pasukan revolusi. Dalam hal itu, Akainu seolah membantah omongannya tersebut dan dia pun mengatakan bahwa tak usah melibatkan para admiral yang lain dengan masalahnya yang telah terjadi. Dan yang paling penting saat ini adalah bagaimana untuk membereskan masalah tersebut dengan sangat baik. Akainu yang telah mengatakan hal tersebut, sosok admiral yang misterius itu akhirnya terungkap identitasnya bahwa dia memiliki nama Kuroma atau lebih dikenal sebagai kuda hitam. Dan Kuroma merupakan seorang kepala layanan dalam melakukan hal investigasi kriminal yang terjadi di lautan. Nama aslinya pun memiliki nama lain yaitu Tensei. Pada pasca insiden referee sebelumnya, dari informasi pembicaraan Akainu dan Kuroma, mereka pun telah menyampaikan bahwa Nefertari Cobra telah meninggal dunia pada insiden tersebut. Insiden pembunuhan itu tidak begitu diceritakan secara terperinci mengenai penyebabnya. Namun dari informasi yang telah kita dapatkan, bahwa Nefertari Cobra dibunuh dikarenakan dia merupakan satu-satunya anggota 20 kerajaan yang masih hidup. Anggota 20 kerajaan tersebut merupakan mereka yang telah mendirikan pemerintahan dunia pada kurun waktu 800 tahun yang silam. Dan dari informasi ini, Nefertari Cobra pun telah dipublikasikan oleh pemerintah dunia bahwa dia telah dibunuh oleh pasukan revolusi yang bernama Sabo. Pemerintah pun mempublikasikan hal ini dengan alasan yang sedikit konyol bahwa Sabo membunuhnya dengan maksud untuk menuai prestasi tertinggi di pasukan revolusi. Namun atas informasinya ini, kita pun masih dibuat menyangkal bahwa ini merupakan tindakan cuci tangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan dunia. Sabo yang mendapatkan fitnah atas pembunuhan Nefertari Cobra tersebut, kita tidak sepenuhnya mempercayai dan sudah pasti pelaku aslinya adalah kemungkinan besar dari pihak pemerintahan dunia. Pemerintah dunia melakukan tindakan fitnah ini tidak lain untuk membuat Sabo terlibat dalam suatu permasalahan dengan saudaranya sendiri yaitu Luffy. Akan tetapi untuk menyikapi peristiwa tersebut, kita pun sudah mengetahui bahwa kemungkinan besar Luffy tidak akan mempercayai atas insidennya tersebut. Sementara dari serangkaian peristiwa acara referee sebelumnya, di sini keberadaan Vivi juga telah dikabarkan menghilang seiring dengan kematian ayahnya. Di sisi lain, Sabo yang telah berhasil membuat kekacauan di acara referee sebelumnya, saat ini dia dikabarkan telah dikenal banyak orang sebagai seorang kaisar api. Dan nampaknya popularitas Sabo pun telah melebihi teman-temannya yang berpangkat panglima tertinggi dari pasukan revolusi. Kemudian pada akhir chapter, Akainu yang telah melihat lautan dari dalam ruangannya, dia pun mengatakan bahwa saat itu Akainu tidak memperdulikan apa yang telah terjadi. Sementara dalam tekad besarnya, Akainu mengatakan bahwa dia akan membereskan masalah yang terjadi saat ini hanya seorang diri saja. Dengan apa yang telah dikatakan oleh Akainu, sepertinya keadaan semakin dibuat menarik jika dia akan terlibat langsung untuk menghadapi masalah yang telah dialami oleh pemerintahan dunia. Mungkinkah nanti dia akan berhadapan langsung dengan pasukan revolusi? Ataukah Akainu akan sekaligus pergi ke Wano untuk menghadapi bajak laut topi jerami beserta aliansinya? Dalam hal ini kita masih dibuat penasaran dengan alur cerita full chapter 1054 yang akan dirilis nanti. Untuk itu nantikan pada pembahasan video selanjutnya. Salam Paradoks.